Kembali di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan maut yang melibatkan sebuah minibus dengan truk tangki minyak di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Ya, diduga sopir minibus mengantuk dan menabrak truk tangki. Laka lantas nih, nabrak untuk tangki minyak. Kecelakaan maut antara mobil minibus dan truk tangki minyak terjadi di jalur Pantura, Pelayangan Gebang, Kabupaten Cirebon. Kencangnya tabrakan mengakibatkan badan minibus ringsek dan butuh waktu untuk memproses evakuasi. Kecelakaan juga akibatkan 6 orang meninggal. 3 korban meninggal di lokasi kejadian dan 3 lainnya di rumah sakit. Di mana mobil Avanza putih ya dengan plat nomor G1031CC ini melintas dari arah Cirebon, dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah, menuju arah Lestari. Ini diduga ngantuk, menabrak mobil tangki yang sedang tambal ban di bahu jalan. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cirebon. Sementara akibat kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di jalur Pantura Gebang Cirebon tersendat. Pemirsa, sebuah sedan menabrak deretan motor dan gerobak makanan di kawasan kuliner Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat. Massa yang emosi ini langsung merusak kendaraan dan menganiaya pemudi. Inilah rekaman kamera pengawas saat sebuah sedan melaju kencang dan menabrak sejumlah motor yang terparkir di kawasan kuliner Jalan Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak motor dan gerobak makanan. Pengunjung yang emosi langsung merusak dan berusaha menghakimi pengendara yang dianggap membahayakan keselamatan umum. Akibat dihakimi massa, mobil rusak parah. Seluruh kaca mobil hancur dan sejumlah bagian ringsek. Amukan massa baru terhenti setelah mengetahui pengendara adalah seorang lansia. Pengendara langsung dievakuasi ke tempat yang aman karena terguncang dan sempat menjadi korban main hakim sendiri. Kejadian ini pun viral di media sosial. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Dua kelompok remaja di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Keduanya saling serang menggunakan kayu, batu, hingga senjata tajam. Warga yang resah berharap petugas kepolisian berpatroli rutin guna mencegah aksi tawuran kembali terjadi. Aksi tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat menjelang sahur. Dua kelompok saling serang menggunakan kayu hingga batu. Belum diketahui dari mana asal kelompok remaja dan penyebab tawuran. Warga mengaku takut dan merasa resah terhadap aksi tawuran kerap terjadi dan berharap polisi melakukan patroli rutin di wilayahnya. Senjata apa? Parang, samurai, pedang. Tapi sebagai pedagang kayak gini ngerasa khawatir juga bang ya? Bukan khawatir lagi gitu lah. Sementara sekelompok pemuda di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga terlibat tawuran. Ironisnya, tawuran terjadi jelang warga bersahur. Tawuran awalnya menggunakan sarung lalu meluas dengan menggunakan tangan kosong hingga senjata tajam. Aksi tawuran yang sangat meresahkan warga ini viral di media sosial. Bergerak cepat aparat gabungan polisi dan Satpol PP dibantu warga membubarkan tawuran. Sejumlah pelaku diamankan di kantor polisi beserta senjata tajam yang digunakan dalam tawuran. Kasus tawuran ini kini ditangani Polsek Jonggol. 4 bocah asal Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas di kolam pemancingan di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Hutaim Baru, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Keempat korban ditemukan warga setelah mengapung ke permukaan air. Suasana duka menyelimuti kediaman Soaidah Pohan di Desa Lubuk Raya, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga pecah ketika melihat jenazah 2 bocah kakak beradik, yakni Nur Laila 9 tahun dan Hafizah 6 tahun, sudah terbujur kaku.
Dua kakak beradik ini ditemukan tewas di kolam pemancingan Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Hutaim Baru, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Jasad kedua korban ditemukan warga dengan kondisi mengapung bersama dua rekannya, Nova Sakina 9 tahun dan Lamsiah 7 tahun. Kapolsek Hutaim Baru AKP Maruhum Panggabean menduga keempat korban datang ke lokasi untuk mandi. Namun naas, keempat korban diduga tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Yang pertama dilihat Bapak itu pertama ada dua. Habis itu setelah dikasih tahu sama warga muncul satu lagi. Kita perhitungkan yang mungkin masih ada korban lain. Memang betul, habis itu muncul lagi. Jadi 4 lah yang Jenazah keempat korban akan dikebumikan di tempat pemakaman umum di Desa Lubuk Raya, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Seperti real, yang seperti itu. Jadi kami kira ini adalah satu kebenaran dan akhirnya kami terjerumus. Kami nggak tahu bahwa ini adalah dunia tipu-tipu. Seperti itu. Jadi karena kami terlalu yakin, akhirnya saya terjun dan semuanya habis 500 juta. Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan kuasa hukum korban investasi Binomo, Dongan Nauli dari Sumatera Utara. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dongan. Pagi. Ya Pak Dongan, ini kan kabar terbaru salah satu pengelola Binomo ini kan sudah tertangkap. Apakah ini bisa menjadi harapan baru bagi para korban, khususnya klien Anda? Ya, yang jelas ini suatu kebahagiaan juga bagi para korban ya, terus kepada klien kami, karena informasinya yang kami laporkan saat ini sudah ditangkap. Itu dia. Baik, Pak Dongan, saat ini memang polisi menyebutkan bahwa tersangka ini berperan sebagai manajer development Binomo yang bertugas ini menangani komplain nasabah dan juga mencari para afiliator potensial. Nah, ini menurut Anda pentingkah posisi tersangka dalam mengungkap aliran dana dari korban Binomo ini, Pak Dongan? Ya, jelas ya penting, karena kan apapun itu pemasukan dan aliran dana itu kemana kan dia memiliki peran sentral dalam perkara ini, kan itu. Sehingga kita berharap dana-dana yang sudah tersalurkan baik dimanapun bisa diusut. Itu dia. Ya Pak Dongan, ini kan polisi juga sudah berstatement begitu bahwa server Binomo ini berada di luar negeri dengan maksud untuk menyulitkan dideteksi begitu. Adakah kekhawatiran dari para korban khususnya klien Anda bahwa ini pelaku ini nantinya akan sulit dijerat? Ya, kalau masalah itu kan sebenarnya itu saya rasa Polri lebih berkompeten ya untuk mengusut. Walaupun itu di luar negeri kan ada kerjasama internasional yang dijalan oleh Polri itu. Namun kan yang perlu dipahami bahwa afiliator ini kan dalam kerugian member ya itu mendapat 70%. Sehingga sebenarnya banyak uang itu kan di afiliator ini dan aliran itu yang seharusnya diusut. Seperti itu, Pak. Baik. Tapi memang kalau untuk afiliator kan saat ini sudah beberapa juga ditetapkan jadi tersangka dan aset-aset mereka sedang dihitung oleh pihak kepolisian. Tapi juga di sini menjadi concern pihak kepolisian adalah si pemilik aplikasi Binomo ini sendiri. Yang saat ini satu sudah menjadi tersangka, satu lagi admin dari Telegram sedang diburu oleh pihak kepolisian. Nah kalau dari aplikasi Binomonya ini, Anda kira-kira siapa saja yang menurut Anda layak dijadikan tersangka dan diburu kepolisian, Pak Dongan? Yang jelas pengelola, pemilik itu kan jelas harus diburu dari pihaknya Binomo. Dan yang perlu juga pihak Polri pahami bahwa di Sumatera Utara sendiri ada puluhan afiliator yang hari ini masih berkeliaran.
Itu dia. Dan kalau kita lihat kan ini hanya baru beberapa saja yang diungkap oleh Polri. Karena data kami hampir puluhan. Ada sekitar hampir 40-an afiliator yang hari ini masih berkeliaran, belum disentuh. Itu dia. Ya, Pak Dongan, ini terakhir berbicara terkait dengan hak yang memang bisa didapatkan mungkin nantinya oleh para korban. LPSK sebut bahwa penggantian kerugian korban ini bisa menggunakan mekanisme restitusi atau ganti rugi menggunakan aset pelaku yang disita oleh pihak kepolisian. Efektif atau berniat menggunakan mekanisme lain mungkin, Pak? Ya, untuk saat ini kami menggunakan mekanisme restitusi, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya juga kami akan mengupayakan upaya-upaya hukum ya, seperti nanti termasuk juga nanti ada gugatan ya, dan juga nanti kami minta juga proses-proses yang lain. Tapi saya rasa untuk di awal kami fokus ke restitusi untuk pemulihan hak-hak korban ini. Baik Pak Dongan, kalau boleh tahu untuk klien yang Anda tangani saat ini total kerugian berapa, Pak? Kami hampir 4 miliar. Hampir 4 miliar itu dari berapa orang yang Bapak pegang, Pak Dongan? Hari ini ada 9 yang sudah resmi membuat laporan ke Polda Sumatera Utara. Baik Pak Dongan, terima kasih untuk waktu Anda. Kami harapkan memang proses ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya memang dapat memberikan keadilan ya bagi para korban. Amin. Terima kasih Pak Dongan. Selamat pagi Bapak, selamat beraktivitas kembali. Oke, selamat pagi. Ya, Wilson dan pemirsa, ini ada tamu misterius nih di lapor polisi. Namanya sih katanya Bang Ano, tapi kira-kira ini siapa ya? Betul ya, ini tunggu saja kehadirannya pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.